Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Rizky Travel Vlog. Berada di depan terminal Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Jadi teman-teman bisa naik bis dari Samarinda menuju Balikpapan dari terminal Sungai Kunjang ini. Ini terminal Sungai Kunjang. Nah, ini banyak bisnya di dalam sini ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin naik dari terminal, bisa lewat terminal Sungai Kunjang menuju Balikpapan. Sama halnya seperti menuju ke Banjarmasin. Tapi kalau teman-teman tidak mau menunggu lama, teman-teman nanti bisa menunggu di tempat ngetem yang kedua. Nanti kita akan lihat di tempat ngetem yang kedua seperti apa. Oke? Saksikan terus perjalanan saya kali ini menuju Penajam Pasir Utara, calon ibu kota negara baru. Let's go. Oke, kita akan masuk ke dalam terminal Sungai Kunjang. Inilah suasana pagi hari di terminal Sungai Kunjang. Nah, itu ada salah satu bis kedatangan dari Balikpapan ya teman-teman. Di sini banyak bis-bis jurusan Samarinda Balikpapan maupun jurusan Kota Bangun, dan ini bis dari Banjarmasin. Nah, kenapa bis Banjarmasin ada di terminal Sungai Kunjang? Karena di terminal Samarinda seberang, tepatnya di Kelurahan Baka, itu dalam tahap renovasi. Jadi di terminal Sungai Kunjang ini banyak bis-bis Banjarmasin. Nah, seperti Pulau Indah Jaya, Bintang Mas. Nah, ini dari Banjarmasin semua naik turunnya di terminal Sungai Kunjang ini. Ya, ini suasananya ya teman-teman. Ada Transjaya, banyak sekali PO di sini. Dulu di sini ada bis jurusan Samarinda Melak, tapi lagi dalam proses tidak berjalan akibat pandemi kemarin. Oke teman-teman, ini kita keluar lagi dari terminal. Oke Bray, kali ini setelah tadi saya keliling terminal Sungai Kunjang, saya saatnya menuju tempat ngetem yang kedua untuk naik menuju bis dari Samarinda Balikpapan. Saya pakai motor pas di Big Mall. Nah, ini depan Big Mall, jadi teman-teman bisa parkir di sini. Tentunya sangat aman ya teman-teman kalau parkir di mall. Jadi insya Allah terjamin lah. Saya tinggal motor di sini, jadi saya jalan menuju tempat ngetem yang pertama setelah bis itu keluar dari terminal. Arah sana terminalnya, terminal Sungai Kunjang tadi. Jadi saya tidak naik lewat terminal ya teman-teman, langsung dari tempat ngetem pertama setelah dia keluar dari terminal Sungai Kunjang. Tidak jauh teman-teman, kurang lebih 50 meter lah dari tempat saya parkir motor di mall terbesar di Kota Samarinda. Nyebrang ya, nah suasana Kota Samarinda pagi hari ya. Di kala hari weekend masih sepi, belum terlalu ramai teman-teman. Nanti siang baru ramai. Ini sekarang jam 8 pas pinggirnya Kota Samarinda. Sayang tidak ada trotoar ya, jadi kita pakai badan jalan teman-teman. Kalau ada trotoarnya enak, untuk berjalan kaki lebih mudah. Nah, itu bis teman, bis Boeing. Nah, jadi jedanya itu kurang lebih 15 sampai 20 menit ya. Jadi ada terus pergantian bis. Jadi ada terus tiap hari bus-bus Samarinda Balikpapan maupun Samarinda Banjarmasin. Nah, ini bus yang dari Banjarmasin teman-teman. Ini yang kedatangan pagi. Nah, itu dia. Dia mau masuk terminal. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kalau pagi begini nih banyak bis untuk keberangkatan pagi sampai siang dan sore. Oke Bray, ya, di depan itu tuh bisnya. Nah, ini tempat ngetem pertama setelah keluar dari terminal.
Cuman kalau kita keluarnya lewat, menunggunya lewat ngetem tempat pertama ini, kita nggak bisa milih busnya AC ataupun non AC. Ini kursinya, saya posisi lagi nggak dapat di depan, jadi untung-untungan teman-teman. Kalau hari weekend begini itu ramai, jadi kursi depan tuh kadang penuh, jadi kita pilih mana yang kosong. Lumayan lama cuy ngetemnya, masih di tempat tem pertama, jadi kurang lebih biasa 15 sampai 20 menit sih kalau untuk nunggu di tempat tem yang pertama ini. Nah, ini sudah jam 9.34, sudah jam 9 lewat, jam 9 hampir setengah 10 ya. Nah, udah belum berangkat, nanti akan stop lagi di tempat ngetem yang kedua teman-teman. Ya beginilah kalau kita naik transportasi darat, jadi harus bersabar. Oke Bray, setelah menunggu kurang lebih 15 menit, kita akan jalan menuju tempat ngetem yang kedua. Tempat ngetem yang kedua ya teman-teman. Baru habis itu los langsung ke Balikpapan. Nah, kita naik tempat ngetem yang kedua. Kita naik lewat belakang aja. Ini berangkat yang pertama. Nah, naik penumpangnya bro. Dulu Bray, kita Bray. Jadi penumpangnya full ya. Nah, kita duduk di belakang aja Bray. Biasa kita pilihnya depan, tapi kali ini belakang Bray. Kalau di hari weekend gini biasa penumpang ramai, bisa bawa penumpang kurang lebih 20 lebih, beda dengan hari biasa. Karena ini hari Minggu jadi ramai banget. Seatnya dua ya, kanan 2 kiri 2. Ini yang versi non AC. Saya teman-teman, kita berangkat. Saya duduk paling belakang nih. Dari belakang. Oke. Kita paling belakang Bray. Nah, ini Bray. Anak keluarganya yang ikut langsung dilambai. Oke teman-teman, info sedikit untuk bis Samarinda Balikpapan ini. Keberangkatannya itu dari bis pertama itu jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Dan itu tergantung dari harinya. Kalau hari weekend tuh kadang sampai pernah ada yang jam 7 malam. Jadi nggak nentu ya. Tergantung harinya. Tapi kalau yang pasti hari biasa itu jam 6 sampai jam 6 sore. Bis pertama jam 6 pagi, bis terakhir jam 6 sore. Bis ini full via jalan tol. Jalan tol pertama di Bumi Kalimantan. Untuk tarifnya sama, tidak berubah ya. Sebelum di video-video sebelumnya juga saya sempat review. Itu untuk AC 40.000, untuk yang non AC 35.000. Tapi perjalanan kali ini saya tidak sampai Balikpapan, saya akan sampai ke Penajam Pasir Utara menuju calon ibu kota negara baru. Ini Bray, keadaan Bray, Samarinda pagi hari, mantap cuy.
Oke Bray, di sini bis yang di depan dia harus jalannya Bray, jadi harus gantian untuk ngetem lagi. Nah, jadi ada atau tidak ada penumpang, yang depan itu harus maju. Biasanya kalau lagi nggak cukup penumpangnya, biasa dioper ke bis yang belakang Bray. Oke teman-teman, saat ini kita sudah di tempat ngetem kedua, tepatnya di daerah Samarinda seberang. Nah, ini tempat ngetem yang terakhir. Jadi saran saya, kalau teman-teman ingin ke Balikpapan dari Samarinda ke Balikpapan, alangkah baiknya langsung naik dari tempat ngetem kedua, tepatnya di Samarinda seberang dekat Kompi Senapan A. Jadi ini tempat terakhir bis ngetem ya. Setelah nanti langsung los menuju Balikpapan lewat jalan tol. Nah, ini tempat ngetem kedua ya teman-teman. Ini tempat ngetem terakhir. Jadi di sini teman-teman tidak usah ragu, kalau menunggu di tempat ngetem terakhir ini banyak toko untuk beli snack-snack dalam perjalanan, dan ada gorengan, pastel, dan lain-lain. Oke Bray, di tempat ngetem yang kedua ini biasanya langsung sudah ditarik tiket untuk bis. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi ada nama PO-nya, Transjaya Mandiri, tarifnya itu 35.000. Kalau tarifnya 35.000 ini biasa versi non AC. Mungkin karena AC-nya kurang dingin ya, Bray. Jadi ditariknya 35.000. Bagus sih. Jadi mereka ada rasa tanggung jawab. Karena jangan sampai AC-nya tidak dingin tapi ditariknya 43.000. Nah, jadi karena AC-nya ini kurang dingin, Bray. Nah, AC-nya kurang dingin. Ini juga kurang dingin. Nah, jadi hanya anginnya saja, mungkin air freonnya mungkin nggak ada atau habis, jadi hanya anginnya saja, hembusan angin. Jadi ditariklah harga 35.000. Biasanya 43.000 kalau yang AC. Jadi tujuannya sama ya, Samarinda Balikpapan. Nah, ini jam-jam keberangkatannya ya teman-teman yang ingin bertanya. Jam, tapi ini tidak menentu ya, keberangkatan jam ini tidak menentu, jadi tergantung banyak tidaknya penumpang yang naik di hari itu, jadi tergantung ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman bisa pesan tiketnya, bentuk tiketnya seperti ini. Biasanya ini ditariknya nanti di tempat ngetem yang kedua, itu yang akan ditarik tiket seperti ini, dilakukan pembayaran. Teman-teman juga bisa naik di pinggir jalan yang dilalui bis ini, tapi biasa bayarnya sama sopir, jadi tidak ada, tetap dikasih tiket seperti ini tapi bayarnya lewat sopir, tetap dikasih tiket seperti ini ya, untuk kita keamanannya Bray, dan tentunya keterbukaan dengan harga tiket dengan sesuai SK Gubernur ya. Ini di tanggal 20 Mei 2022. Nah, ini sudah termasuk asuransi Jasara Harja. Ini ya, mantap. Oke, kita tunggu saatnya bis ini jalan menuju Balikpapan. Mantap cuy, jarang-jarang bisnya penuh begini Bray. Lihat full semua, dari depan sampai belakang Bray. Penuh. Mantap nih, biasanya cuma hanya 7-10 penumpang atau 15 paling banyak, tapi ini mantap karena hari weekend Bray, hari Minggu Bray. Mantap full Bray. Oke Bray, saatnya kita jalan kurang lebih 15 menit langsung los nih Bray. Oke Bray, perjalanan kali ini dari Samarinda Balikpapan menggunakan kendaraan roda 6 atau transportasi bus kurang lebih memakan waktu 2 jam ya Bray, full via tol sampai nanti di gerbang tol KM 13 Karangjoa. Jadi tergantung lagi
kecepatan bus itu sendiri ya Bray. Jadi nggak mesti harus pas 2 jam, kadang bisa lebih. Oke Bray, kita sudah mau memasuki pintu gerbang tol Simpang Pasir atau gerbang tol Simpang Pasir Palaran. Di sini biasa connect bus itu sudah mulai mengecek satu persatu penumpang untuk menunjukkan tiket bus yang tadi saat kita bayar itu kita dikasih tiket. Nanti itu akan dicek oleh Connectbus di dalam perjalanan. Nah, kalau ada penumpang yang naik di tengah jalan, biasa langsung bayarnya di tempat ya sama Connectnya sendiri. Itu dengan tarif yang sama juga, 43.000 untuk AC, non AC itu 35.000. Kalau yang AC itu 43.000 ya. Bukan 40.000. Oh ya, kalau teman-teman yang ingin turun di pinggir jalan, itu saran kalau memang turun di daerah sekitar kilometer 38 Samboja, langsung kasih tahu sopirnya ya Bray, agar nanti sopir bus itu keluarnya lewat pintu gerbang tol Samboja. Kalau teman-teman nggak kasih tahu, ditakutkan nanti teman-teman kelewatan atau terbawa sampai ke gerbang tol Karangjoang atau di KM 13 Karangjoang. Jadi kasih tahu saja ke supirnya kalau kita mau turun di daerah KM 38 Samboja. Oke Bray, kita sudah mau mendekati rest area, yaitu rest area dari jalan tol Balikpapan Samarinda. Kalau tidak salah ini daerah kilometer 38 dari arah Balikpapan ya Bray. Ini rest areanya ada di kedua sisi, dari sisi Balikpapan maupun dari sisi Samarinda Bray. Ya, keadaan rest areanya memang masih cukup seadanya karena belum terlalu ramai ya Bray. Cuma di sisi dari arah Balikpapan itu rest areanya dilengkapi dengan SPBU atau pom bensin, tapi untuk daerah arah dari rest area Samarinda itu belum ada Bray. Kalau untuk masjid itu tetap ada semua Bray. Pemandangan tol di Balikpapan Samarinda ini dipenuhi dengan bermacam-macam pohon ya Bray. Contoh ada pohon sawit, ada tanaman kebun milik warga. Jadi jalan tol di Kalimantan ini hampir-hampir mirip dengan jalan tol di Sumatera Bray, yang diapit dengan pohon sawit dan hutan belantara. Berbeda dengan di daerah Pulau Jawa itu didominasi dengan persawahan. Oke Bray, kalau ke arah ke kiri itu kita keluar pintu gerbang tol Samboja ya, atau KM 38 Samboja. Nah, karena biasa penumpang tidak ada request yang turun di daerah Samboja atau KM 38, maka sopir langsung mengarahkan bis ini menuju gerbang tol KM 13 Karangjoang. Jadi itu yang saya bilang tadi ya Bray, kasih tahu sopir apabila ada teman yang ingin turun di sekitar KM 38 Samboja agar tidak bablas sampai Balikpapan Bray, karena kalau kembali lagi lumayan Bray, cukup jauh. Oke Bray, di sini kita tidak lama lagi kita akan sampai di gerbang tol KM 13 Karangjoang. Sebelum kita keluar dari gerbang tol KM 13 Karangjoang, kita akan melewati salah satu hutan lindung Sungai Wain. Ini adalah jembatan yang cukup ikonik dari jalan tol Balikpapan Samarinda. Jadi sekitaran ini nih hutan lindung Sungai Wain. Jadi kita sudah masuk daerah kota Balikpapan. Nah, inilah debit air baku untuk kota Balikpapan sendiri.
karena kota Balikpapan dikelilingi oleh laut. Jadi sumber air mereka, air tawarnya ya dari hutan lindung Sungai Wain ini ya. Jadi ini harus dijaga ekosistemnya hutan lindung Sungai Wain ini, guys. Tidak jauh dari jembatan hutan lindung Sungai Wain, kita udah akan keluar menuju KM 13 atau menuju gerbang tol Karangjoang. Nah, inilah pintu keluarnya. Biasa bus dari arah Samarinda menuju kota Balikpapan. Nah, ini tidak jauh lagi kita akan keluar dari jalan tol Balikpapan Samarinda. Kalau terus dari KM 13 Karangjoang itu akan tembus ke jalan pintu tol Gerbang Manggar. Nah, itulah titik akhir dari jalan tol Samarinda Balikpapan. Oke teman-teman, setelah keluar dari pintu tol KM 13 Karangjoang, bus langsung melaju sampai di terminal Batu Ampar. Jadi pemberhentian bus untuk Samarinda Balikpapan ini berada di terminal Batu Ampar ya, terminal tipe A teman-teman. Terminalnya cukup bagus, sangat bersih, dan ruang tunggunya pun cukup luas untuk sekelas terminal yang ada di Kalimantan Timur. Oke Bray, kita sudah mendekati terminal Batu Ampar, kota Balikpapan. Nah, inilah terminal Batu Ampar sendiri ya teman-teman. Jadi ini kita langsung masuk busnya ke terminal Batu Ampar, tepatnya di kedatangan. Nah, ini kita masuk menuju terminal kedatangan. Ini terminal Batu Ampar. Kalau arah sana itu terminal keberangkatannya ya, untuk bus jurusan Samarinda Balikpapan maupun bus Samarinda Banjarmasin maupun bus Patah Sontak, sebelum berangkat menuju tujuan masing-masing masuk ke terminal Batu Ampar dulu. Oke, kita sudah sampai teman-teman. Saatnya kita persiapan untuk turun. Saat kita turun dari terminal bus ini, kita banyak nanti ditawarin nih, seperti bapaknya menawarkan ojek, taksi, dan lain-lain. Oke Bray, akhirnya kita sampai di terminal Batu Ampar. Nah, sekarang jam 1. Ini kita sudah sampai di terminal Batu Ampar. Mantap Bray, untuk sekelas terminal Batu Ampar ini luar biasa bersih ya. Sempat saya review di video sebelumnya Bray, nanti bisa dicek di linknya di video kali ini. Itu saya ada review terminal Batu Ampar, jadi sangat bagus Bray, bersih, luas. Jadi untuk terminal kedatangan dia di sini ya. Kalau terminal keberangkatan dia di pojok sebelah sana. Jadi dia benar-benar masuk jalan besar tadi itu semua bis, jadi masuk terminal Batu Ampar Bray. Semua kedatangan nih penumpang untuk perjalanan Samarinda Balikpapan itu bebas tanpa surat ya Bray. Tidak ada rapid antigen maupun swab PCR. Jadi yang penting patuhi saja protokol kesehatan, kayak masker, itu sudah cukup Bray. Nah, ini kedua, lantai keduanya itu ke atas, jalan di atas. Kalau di bawah ini jalan yang di bawah, biasa angkot-angkot ada di sini. Tinggal pilihannya banyak. Ruang tunggunya Bray, mantap. Besar Bray ruang tunggunya. Nah, itu yang keberangkatan sebelah sana ya. Keberangkatan, itu ke sana, itu bis yang mau berangkat ke Samarinda. Ini ruang tunggunya Bray. Nah, itu ruang tunggunya Bray. Luas Bray.
Nih poskonya Bray. Oke. Akhirnya saya sampai di Balikpapan, Terminal Batu Ampar. Kali ini saya akan melanjutkan perjalanan menuju Penajam Pasir Utara. Jadi bis yang saya naiki tadi dari Samarinda Balikpapan, stopnya di terminal. Dari terminal Batu Ampar Balikpapan, saya akan melanjutkan perjalanan. Ada dua alternatif, kita bisa pakai transportasi online. Yang kedua, kita bisa pakai taksi yang ada di terminal Batu Ampar. Tapi untuk taksi atau angkutan kota yang ada di terminal Batu Ampar, ini saya akan cari dulu solusi keduanya, baru saya akan pakai alternatif yang kedua, saya pakai taksi online. Karena saya akan lihat dulu situasinya di terminal Batu Ampar, untuk sarana angkutan kotanya mudah apa tidak menuju pelabuhan Penajam Pasir Utara atau menuju pelabuhan feri Karingau di Balikpapan sebelum nanti kita nyebrang ke Penajam. Oke Bray, setelah menunggu sekian lama saya mencari taksi menuju pelabuhan feri Balikpapan. Ternyata sulit Bray, jadi saya lebih memilih pesen. Nah, jadi saya akan ke pelabuhan feri Balikpapan Penajam pakai taksi online karena sulit ya teman-teman. Kalau perjalanan begini nih untuk tukar kendaraan yang agak susah, karena mencari angkot di kota khususnya Kalimantan Timur ini tidak seperti di daerah Pulau Jawa, banyak yang terkoneksi dengan angkutan kota. Ya, seperti ini cuy, kita sambil nunggu di dekat terminal Batu Ampar. Nah, ini pintu keluarnya terminal Batu Ampar. Oke Bray, masih menunggu nih untuk menuju ke pelabuhan feri Balikpapan Penajam atau pelabuhan feri Karingau. Saya sempat pesan 2 kali ojek online. Yang pertama dibatalkan karena tidak berani bawanya ke sana, kalau pulangnya takut, karena ojek online-nya tadi sempat mbak-mbak atau cewek. Nah, terus itu saya pesan lagi yang kedua, ternyata di cancel sama pengemudinya. Ini saya pesan yang ketiga kalinya, ini dia dalam posisi menjemput ya. Semoga saja yang kali ini mau Bray. Lumayan lama cuy nunggu di sini cuy. Kita di warung bakso. Oh. Nah, itu sana terminal. Nanti kita mungkin arahnya ke sana. Ini masih menunggu saya. Masih menunggu. Ini banyak angkot, cuma beda jurusan ya teman-teman. Nah, kalau ini jurusannya ke daerah Kelandasan, jadi nggak sampai ke pelabuhan feri Balikpapan Penajam. Oke, bentar lagi akan sampai. Pengemudinya kita akan tanya dia mau nggak ngantar kita sampai ke pelabuhan feri Balikpapan Penajam. Kita tunggu saja Bray. Pengemudinya datang dari arah sana nih sepertinya, kalau dilihat dari peta. Oke Bray, saya sudah dapat kendaraan. Ini saya menuju pelabuhan feri penyeberangan Balikpapan Penajam. Oke Bray, saya menggunakan transportasi ojek online menuju pelabuhan feri Penajam Balikpapan atau Balikpapan Penajam atau pelabuhan feri Karingau. Sebenarnya ada salah satu transportasi massal dari
terminal menuju Pelabuhan Feri. Nah, itu salah satu haltenya. Karena sepinya penumpang, jadi untuk sementara busnya itu stop beroperasi. Padahal kalau seandainya berjalan dengan normal, sangat enak dan memudahkan kita untuk menuju ke Pelabuhan Feri Karingau Balikpapan. Nah, ini saya sudah sampai di Pelabuhan Karingau Balikpapan yang berada di daerah Karingau, yaitu kalau saya kurang paham Balikpapannya tepatnya Balikpapan mana. Bagi yang tahu silahkan bisa jawab di kolom komentar. Untuk penyeberangan ini, Bray, saya langsung menyeberang dengan jalan kaki dengan tarif yang cukup murah. Nanti di video yang kedua itu akan saya lihatkan berapa tarifnya untuk menyeberang dari Balikpapan menuju Penajam. Ini saya sudah sampai di depan loket untuk pembelian tiket menuju kapal feri Balikpapan Penajam. Saksikan terus perjalanan saya kali ini menuju Penajam Pasir Utara. Oke cuy, kita sudah sampai di Pelabuhan Balikpapan Penajam atau Pelabuhan Feri Karingau. Nah, saya habis dari toilet. Indonesia bro, hanya ada di Indonesia mungkin nih. Buang air kecil sekarang nggak ada yang gratis, bayar bro. Bayar cuy, nggak ada yang gratis hari ini gini, parkir aja bayar cuy. Ya, inilah suasananya Pelabuhan Feri Karingau atau Pelabuhan Balikpapan Penajam. Untuk kita akan pesan tiket. Oke, saksikan terus channel YouTube Rizky Travel Vlog. Gimana keseruan saya kali ini menyeberang dari Balikpapan menuju Penajam memakai feri ASDP. Saksikan terus di video channel YouTube Rizky Travel Vlog. Saksikan video saya naik feri dari Balikpapan Penajam di video yang kedua dari YouTube Rizky Travel Vlog. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.